Pemirsa, besok Rakernas kelima PD Perjuangan akan dimulai. Presiden Joko Widodo telah dipastikan tidak datang dan tidak juga diundang. Padahal nantinya dalam Rakernas PDIP akan membahas sejumlah hal strategis, salah satunya berkaitan dengan sikap politik PDIP dalam pemerintahan baru yang terpilih dan diyakini oleh banyak pihak PDIP memilih jalur oposisi. Tapi mungkinkah ada kejutan lain tak disangka-sangka dalam Rakernas PDIP mendatang? Senyum sumringah Puan Maharani dan Joko Widodo saat bertemu di gala dinner World Water Forum di Bali pada Minggu malam kemarin rupanya tidak membuat goyah petinggi-petinggi PD Perjuangan untuk berbalik mengundang Presiden Joko Widodo dalam Rakernas kelima PDIP yang akan diadakan mulai 24 hingga 26 Mei 2024. Harapan adanya rekonsiliasi PDIP dengan Jokowi rupa-rupanya tidak menemukan jalannya kembali. Hingga detik ini Jokowi dipastikan tidak akan datang dalam Rakernas PDIP dan tidak juga diundang dalam gelaran Partai Banteng Bermoncong Putih tersebut. Rakernas ini diadakan dalam suatu momentum di mana semangat reformasi bergelora menghadapi berbagai bentuk sisi-sisi gelap kekuasaan, dan itu terekam kuat di dalam memori publik, terekam kuat dari apa yang disuarakan oleh para tokoh-tokoh civil society, para guru besar, para ahli hukum, dan para seniman, bahkan budayawan yang juga menyimpulkan bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia, yang diwarnai dengan berbagai bentuk kecurangan yang diawali dengan suatu konstruksi rekayasa hukum di MK. Dan pemilu ini di dalam sengketa Pilpres baru pertama kali ada dissenting opinion dari 3 hakim MK. Dengan spirit itu tentu yang diundang adalah mereka yang memiliki spirit di dalam menegakkan demokrasi hukum, menegakkan negara hukum, menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Sehingga PD Perjuangan ini pijakannya pada sejarah sangat kuat, karena Ibu Mega dan PDI Perjuangan adalah partai yang tidak hanya menjadi victim atas pemerintahan yang sangat otoriter saat itu, tetapi juga memiliki legacy di dalam memperjuangkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Itulah yang akan diundang oleh PDI Perjuangan di dalam rapat kerja nasional yang kelima. Bila demikian, tegasnya sikap PD Perjuangan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dalam Rakernas kelima. Lantas, mengapa PDIP belum juga memecat Jokowi dari partai tersebut seperti halnya Gibran ataupun Bobi, anak dan menantu Jokowi yang telah terlebih dahulu dipecat dari PDI Perjuangan? Bagaimanapun juga tidak diundangnya Jokowi di dalam Rakernas PDIP mendatang, maka itu adalah sebuah bentuk penegasan bahwa Jokowi termasuk Gibran sudah tidak menjadi bagian dari internal PDIP itu sendiri. Diketahui nantinya Rakernas PDIP akan membahas sejumlah hal strategis, salah satunya berkaitan dengan sikap politik PDIP dalam pemerintahan yang akan datang. Dan tentu juga evaluasi akan pemerintahan Joko Widodo yang dianggap melemahkan pilar demokrasi. Bahwa Rakernas merupakan suatu momentum untuk mensikapi dan melakukan evaluasi terhadap apa yang terjadi di dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif pada 2024 yang lalu. Suasana kebatinan di internal PDIP yang juga dikonfirmasi oleh statement para elit PDIP menegaskan bahwa ada evaluasi yang cukup serius terhadap model kepemimpinan pemerintahan saat ini, di mana kemudian dianggap memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kualitas demokrasi dan juga tata kelola pemerintahan yang dinilai semakin
melemahkan merit system dalam model kepemimpinan yang baik. Namun politik adalah hal dinamis yang bisa saja sewaktu-waktu lain dari apa yang publik sudah perkirakan. Terlebih lagi, sebelumnya, Ketua Steering Komite Rakernas, Jarod Saiful Hidayat menyatakan akan ada kejutan-kejutan dalam Rakernas kelima PDIP nanti. Akankah kejutan tersebut berupa datangnya Presiden Joko Widodo di menit-menit terakhir akan berlangsungnya Rakernas PDIP? Ini adalah hubungan disharmonis yang anti klimaks antara PDIP dengan Jokowi. Jadi ya sampai hari Jumat nanti gitu ya, acara Rakernas akan dilaksanakan, ya saya melihatnya tidak akan diundang Jokowi, baik sebagai katakanlah presiden maupun sebagai kader partai yang dianggap sudah keluar dari PDIP. Jadi ini adalah keputusan PDIP yang memang bagian daripada kekecewaan terhadap Jokowi, maka ya bentuk kekecewaan itu ya tidak mengundang itu. Jadi harapannya tipis dan harapannya kalau menurut saya hampir tidak ada Jokowi diundang dalam Rakernas tersebut. Karena bagi PDIP ya Jokowi masa lalu dan PDIP kelihatannya akan menatap masa depan. Sejumlah elit mulai dari sekjen PDIP, kemudian para juru bicara partai menunjukkan bahwa sikap dan posisi mereka yang dijustifikasi oleh komunikasi berbasis ranting, bahkan anak ranting dalam klaim-klaim mereka, menegaskan bahwa PDIP akan mengambil sikap sebagai kekuatan oposisi yang kemudian melakukan koreksi terhadap apa yang terjadi kemarin dalam konteks pelemahan demokrasi dan akan menjadi kekuatan kritis dalam mengawal pemerintahan yang akan datang. Rakernas kelima PDIP di Ancol, Jakarta rencananya akan membahas sejumlah strategi politik, diantaranya strategi pemenangan Pilkada 2024, konsolidasi, evaluasi, serta posisi partai dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.